Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adilfa Wicaksono dari Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian. Mohon izin, saya akan menjawab tugas 2 sesi 5 dasar-dasar penyuluhan. Nomor 1, pengertian komunikasi umum dan komunikasi dalam penyuluhan. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima, agar terjadi saling pengertian. Tujuannya agar kedua pihak memahami makna yang sama dari pesan yang disampaikan. Sedangkan dalam penyuluhan pertanian, komunikasi berarti proses pertukaran informasi antara penyuluh dengan petani agar terjadi perubahan, pengetahuan, sikap, dan perilaku menuju praktik pertanian yang lebih baik. Contohnya, penyuluh menjelaskan teknik pengendalian hama terpadu atau PHT kepada kelompok tani melalui pertemuan lapang. Di situ terjadi komunikasi dua arah antara penyuluh dan petani. Soal yang kedua, manfaat cyber extension dalam penyuluhan pertanian. Platform digital Kementerian Pertanian yang menyediakan berbagai informasi dan data pertanian secara online. Manfaatnya antara lain: 1. Memudahkan penyuluh dan petani mengakses informasi tentang teknologi, harga, cuaca, dan inovasi pertanian terbaru. 2. Memperluas jangkauan penyuluhan, terutama ke daerah yang jauh atau sulit dijangkau secara tatap muka. 3. Meningkatkan kompetensi penyuluh karena tersedia modul pelatihan dan berita inovasi terkini. 4. Membangun jejaring komunikasi antara penyuluh, petani, dan instansi pertanian dalam satu sistem informasi nasional. Soal yang ketiga, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Agar komunikasi penyuluhan efektif, penyuluh harus: yang pertama, menyesuaikan bahasa dan media dengan tingkat pendidikan dan karakter petani. Yang kedua, menggunakan metode partisipatif, misalnya demonstrasi, diskusi kelompok, atau kunjungan lapang. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik atau human relation agar petani merasa dihargai dan terbuka. Yang keempat, menggunakan media pendukung seperti leaflet, video, atau WhatsApp group untuk memperkuat pesan. Yang kelima, mendengarkan umpan balik petani agar komunikasi bersifat dua arah dan solutif. Contohnya, seperti penyuluh di Purwakarta menggunakan grup WhatsApp untuk terus berkomunikasi dengan petani tentang jadwal tanam dan perawatan tanaman padi. Soal nomor 4, inovasi pertanian yang disampaikan di wilayah Kabupaten Purwakarta. Penyuluh memperkenalkan inovasi teknik tanam jajar legowo pada komoditas tanaman padi sawah. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan hasil panen hingga 15-20% dibandingkan pola tanam biasa. Soal nomor 5, tahapan adopsi inovasi. Pada kasus ini, sebagian besar petani berada pada tahap trial, yaitu sudah mencoba sistem jejar legowo di sebagian lahan. Mereka tertarik karena melihat hasil nyata dari lahan percontohan yang dilakukan oleh penyuluh dan kelompok tani. Soal nomor 6, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi yaitu antara lain karakteristik inovasi seperti manfaat dan kemudahan penerapan teknik jajar legowo. 2. Karakteristik petani seperti pendidikan, pengalaman, dan keterbukaan terhadap hal yang baru. 3. Peran penyuluh dalam memberikan pendampingan dan contoh nyata di lapangan. 4. Dukungan lingkungan sosial seperti keberhasilan petani lain yang sudah mencoba. 5. Ketersediaan sarana dan prasarana, misalnya alat tanam dan bibit yang sesuai. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan dan semakin besar dukungan penyuluh, maka adopsi inovasi akan berlangsung lebih cepat. Demikian penjelasan saya yang mengenai komunikasi dan adopsi inovasi dalam penyuluhan pertanian dengan contoh penerapan pada ibu budidaya padi di Kabupaten Purwakarta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.